Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku percaya Tuhan, waktumu yang terbaik Tuhan. Ku percaya Tuhan, rencanamu indah, rencanamu yang terbaik Tuhan. Ku taruh semua harapan ke dalam tangan-Mu, karena ku percaya Kaulah harapan kami, Kau beri yang terbaik, Kau beri yang terbaik Tuhan. Ku percaya Kaulah Allahku Tuhan, karya-Mu terindah, karya-Mu termegah. Ku putuskan Tuhan untuk percaya padamu, karena Kau Allah yang dahsyat. Oh Yesus, oh Yesus Tuhan, Kaulah segalanya Tuhan. Yesus, Yesus, ku percaya. Tiada rencanamu yang gagal, karena Kaulah Allah yang sungguh dahsyat Tuhan. Dan waktumu selalu yang terbaik, waktumu selalu tepat, takkan pernah terlambat. Ku percaya
Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara sekalian, kita sudah kemarin memperingati hari kematian Yesus. Cuma memperingati kematian Yesus. Karena Yesus sebetulnya tidak mati. Tapi kematiannya ini adalah untuk mengampuni dosa manusia. Yesus sungguh-sungguh mati, sudah. Tapi sekarang tidak terus-menerus mati. Ya, ini yang harus kita pahami dengan benar. Jadi kita memperingati kematian Yesus bukan karena Yesus mati untuk seterusnya. Justru kita memperingati kematian Yesus itu tekanannya adalah bukan pada matinya, tetapi pada pengampunan dosa kita semuanya. Karena Yesus tidak terus-menerus mati. Dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Nah, kali ini mari kita akan lihat peristiwa yang pernah terjadi. Sekali lagi, pernah terjadi. Yaitu Yesus mati di atas kayu salib. Tapi sekarang tidak mati lagi. Yesus hidup. Karena dia bangkit. Dan hidup untuk selama-lamanya. Karena dia adalah Sang God of Wonders itu. Allah yang ajaib. Nah, sekali lagi kita hanya memperingati peristiwa kematian Yesus. Yang sebetulnya itu berbicara mengenai pengampunan dosa, penebusan yang dilakukan oleh Yesus atas kita semua ini. Karena semua manusia sudah berbuat dosa. Dan tidak punya jalan keluar dari cengkeraman dosa ini. Kecuali Yesus mati di atas kayu salib, menanggung semua hukuman dosa, dan kita yang percaya kepada Yesus memperoleh pengampunan dosa dan diselamatkan. Nah,
Tetapi Alkitab mencatat peristiwanya. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Injil Matius, ya, pasal yang ke-27. Kita baca ayat yang ke-62. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus mati di atas salib, kemudian dikuburkan. Nah, apa yang terjadi ketika Yesus dikuburkan itu? Ada hal yang lucu terjadi. Ya. Ayat 62, Matius 27 ayat 62 mulai. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Sampai di sini pembacaan kita. Ini suatu kejadian yang menggelikan. Untuk apa kubur itu dijaga, dimeterai lagi? Apa memang enggak ada kerjaan lain dari para serdadu Romawi itu? Kok khusus menjaga kubur Yesus dan memeterainya? Nah, Pilatus sama juga. Ini kayak orang blow on. Ya. Mestinya dia itu seorang, ya bisa dikatakan jenderal. Karena dia itu wakil dari Kekaisaran Romawi yang ditugaskan di Palestina waktu itu. Di Israel. Tapi kita lihat bahwa Pilatus ini seperti orang blow on yang tidak mengerti apa-apa. Ketika datang, ya dikatakan ada orang-orang Farisi, pimpinan-pimpinan agama datang kepada Pilatus dan mengatakan, "Pak Pilatus, kubur ini harus dijaga." Nah, ini sudah sesuatu yang tidak lazim. Untuk apa menjaga kubur? Oh, lain kalau kubur itu menyimpan harta karun, emas, perak, dan nilainya sangat mahal, mungkin lain. Tapi ini kuburnya orang mati, dijaga. Nah, saudara sekalian, ini semua terjadi karena apa? Mereka ini seperti orang yang buta. Tidak bisa melihat, tidak bisa mengerti dan memahami bahwa ternyata yang ada di dalam kubur itu adalah Yesus, Sang God of Wonders itu sendiri. Dan kita tahu nanti apa yang akan terjadi dengan kubur ini. Ternyata jaga-menjaga itu tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya apa-apa. Karena apa? Tepat seperti apa yang Yesus katakan, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan betul, pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dan hidup untuk seterusnya.
tidak ada yang bisa mencegah. Pilatus sekalipun, Romawi sekalipun tidak bisa mencegah. Meterainya sekalipun, meterai Romawi itu tidak bisa mencegah karena dia adalah Sang God of Wonders. Nah, jadi saudara sekalian, kita lihat ini sesuatu yang menggelikan. Nah, sesuatu yang menggelikan itu terjadi karena apa? Karena memang orang-orang menjadi seperti badut. Menjadi orang-orang yang ya lucu. Ini pimpinan agama, imam-imam kepala, orang-orang Farisi. Dan itu jenderal itu, Pilatus. Dan serdadu Romawi. Tapi jadi orang-orang yang ya menggelikan semuanya. Ketika Pilatus diberitahu mengenai hal ini, Pilatus mengatakan dalam ayat 65 itu, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Loh, ini instruksinya kemana perintah dari seorang pimpinan wakil tentara Romawi di Israel. Sikapnya seperti ini. Tolong dijaga. Ya sudah ini, penjaga-penjaga, jagaan. Ini seperti orang yang betul-betul yang blow on karena tidak ngerti apa-apa. Mestinya kalau seorang jenderal, dia akan memikirkan baik itu untung ruginya, efisiensinya, dan sebagainya. Mungkin Pilatus akan mengatakan, ngapain jaga kubur seperti itu? Tentaraku ini banyak tugas. Enggak untuk hal-hal yang enggak penting seperti ini. Nah, sekali lagi saudara sekalian, ini terjadi karena mereka tidak mengerti. Seperti orang yang buta, tidak bisa melihat bahwa yang di dalam kubur itu adalah Yesus, Sang God of Wonders. Dan kalau kita lihat, di dalam kubur itu orang mati mau ngapain? Nah, tapi coba kita baca ayat 63 ya, tadi dikatakan, kami ingat bahwa si penyesat itu. Nah, mereka menganggap Yesus itu penyesat. Padahal Yesus datang untuk menyampaikan kebenaran. Yesus sendiri katakan, ego ini, aku inilah, iodos, kei alithia, kei zoi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Odos, jalan, alithia, kebenaran, zoi, hidup. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus tegas mengatakan, aku ini kebenaran. Yesus datang untuk menyampaikan kebenaran. Tetapi para ahli agama itu mengatakan Yesus ini penyesat. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, saat ini kalau kita perhatikan ya, bahwa manusia itu betul-betul manusia yang labil. Manusia yang pelin-pelan. Dan sebetulnya tidak mengerti apa-apa, tapi kadang-kadang sok ngerti, sok tahu. Jadi apa yang disampaikan oleh manusia atau seseorang yang dianggapnya sebagai kebenaran, ternyata itu belum tentu merupakan kebenaran.
ahli-ahli agama, orang-orang Farisi ini menganggap bahwa mereka itu adalah orang yang mengerti kebenaran. Dan Yesus itu penyesat karena tidak sama dengan apa yang mereka anggap, mereka ajarkan. Loh, walaupun sumbernya sama, mereka mengajarkan Torah, betul. Tetapi yang mereka sampaikan itu bukan kebenaran seperti yang Allah kehendaki. Nah, Yesus karena dia adalah Sang God of Wonders sendiri, dia datang untuk meluruskan kembali ini loh yang sebenarnya itu begini. Nah, mereka katakan ini penyesat. Oleh karena itu kalau kita lihat sekeliling kita tidak perlu heran. Satu pihak dengan pihak yang lain saling menyesat-nyesatkan, saling menyalahkan, beradu argumentasi, berdebatlah dan sebagainya. Ya, itu masing-masing mempertahankan kebenarannya sendiri. Tapi hanya ada satu kebenaran yang hakiki, yaitu kebenaran di dalam Yesus Kristus. Apa yang disampaikan melalui mimbar ini, dikhotbahkan, diajarkan, itu bukan dari manusia, tapi dari kebenaran firman Allah ini. Ini bukan tafsiran manusia, bukan rekayasa manusia, tetapi ini adalah apa yang Yesus ungkapkan sendiri. Ketika dikatakan Yesus datang mengampuni dosa manusia, itu bukan himbauan, bukan doa, bukan kerinduan, bukan tafsiran manusiawi. Ini perkataan Yesus sendiri. Dan apa yang Yesus sampaikan itu adalah kebenaran. Dan ini yang harus kita pegang. Bukan apa kata si A, si B, si C, dan seterusnya. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita betul-betul waspada saat ini. Jangan gampang digoyahkan kanan kiri dan seterusnya. Ini ahli-ahli, bisa dikatakan ini ahli teologi, ahli teologia. Mengatakan bahwa Yesus itu sesat. Di mana sesatnya? Ya, selain berbagai macam hal yang mereka ikuti dan mereka dengar waktu itu, salah satu yang mereka sebutkan ini, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Loh, apa yang Yesus katakan, that's it. Ketika Yesus mengatakan, setelah 3 hari aku akan bangkit kembali, maka ya itu, tidak ada yang lain. Itu yang Yesus ungkapkan, tidak bisa tidak. Oh, tapi kayaknya tidak masuk akal, tidak ada kayak-kayak, tidak ada. Karena kebenaran itu ada dalam Yesus. Kita terima sebagai satu kebenaran. Dan terbukti memang itu terjadi. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Nah, pikiran mereka berjalan. Dalam ayat 5:64 dikatakan, jangan-jangan atau mungkin murid-muridnya datang mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Nah, ini jalan pikiran orang yang lucu dan orang yang penuh dengan tipu muslihat. Ya, hanya orang yang sudah berpengalaman untuk melakukan tipu muslihat bisa beranggapan seperti ini. Kalau orang yang tidak suka melakukan tipu muslihat, kelicikan dan sebagainya, ya dia tidak pernah tahu rancangan-rancangan yang model seperti ini. Rupanya mereka ini sudah pengalaman untuk curi-mencuri, menyesatkan, dan sebagainya. Sampai
sampai bisa mengungkapkan hal seperti itu. Nah, jadi kita lihat ya, kita tidak perlu bingung dengan sekeliling kita. Karena kita tahu bahwa apa yang diungkapkan itu berasal dari hati. Dan apa yang diungkapkan ini dilandaskan atas pengalamannya. Seseorang bisa bercerita bahwa makanan ini enak karena dia pernah memakannya. Sama halnya, seseorang bisa mengungkapkan kekhawatirannya mengenai tipu daya dan sebagainya karena memang dia biasa melakukan tipu daya seperti ini. Secara logika kita pikir ngapain murid-murid Yesus itu berusaha mencuri mayat Yesus? Untuk apa? Jangankan mencuri, mereka aja lari tunggang langgang. Mereka tidak berani menampakkan dirinya, mereka bersembunyi. Nah, jadi kita lihat di sini, inilah hal-hal yang menggelikan karena tidak mengenal Yesus dengan benar. Bahwa dia adalah Sang God of Wonders. Mereka tidak ngerti bahwa dari perikop yang kita baca ini, sebetulnya berbicara tentang Sang God of Wonders. Ada something, sesuatu yang akan terjadi. Dan betul, nanti kalau kita baca pasal selanjutnya, mungkin besok kita akan dengar khotbah tentang ini. Ya. Bagaimana Yesus bangkit dari kematian. Nah lalu di mana penjaga? Lari semuanya, ketakutan. Mungkin ada yang korban, mungkin, ya, tapi nggak dicatat di sini. Mungkin kejatuhan apa atau apa. Karena pada saat itu terjadi gempa bumi dan sebagainya. Dan batu yang menutupi kubur itu terlempar. Dan Yesus bangkit, hidup untuk selama-lamanya. Yesus itu mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Setiap orang yang percaya kepadaku, dia akan hidup. Yang percaya kepada Yesus akan hidup. Jadi saudara sekalian, kita lihat saat ini udah nggak ada alasan lain lagi kecuali percaya kepada Yesus. Karena dia satu-satunya kebenaran. Dia adalah Sang God of Wonders itu. Kubur tidak bisa menahan Yesus. Jenderal semacam Pilatus, pimpinan agama pun enggak berpengaruh apa-apa. Meterainya sekalipun rontok karena kubur itu terbuka. Yesus hidup, dia bangkit untuk kita semuanya. Dan ini membuktikan bahwa dia adalah Sang God of Wonders itu. Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib. Ketika kita percaya Yesus, kita tidak perlu khawatir, takut akan apapun. Karena dia adalah Sang God of Wonders. Pada Paskah ini, Yesus, silakan engkau melakukan wonder. Perkara-perkara ajaib, kesembuhan, pemulihan. Aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Baik itu organ tubuh, ginjal yang baru, liver yang baru, jantung yang baru, Engkau sanggup Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa. Terpujilah nama Yesus. Tuhan, Engkau ajaib dan mulia. Engkau adalah El-Osebele. Tidak ada kuasa manapun yang sanggup menahan engkau. Kuasa maut sekalipun sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Kubur tidak bisa menahan lagi. Engkau Allah yang berkuasa, engkau hidup untuk selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami melihat mujizat-Mu dinyatakan. Kami diberkati berkelimpahan Tuhan. Kami sehat dan kuasa darah Yesus menjadi tanda yang melindungi kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.